Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujayana yang disebut sebagai Ibu Tiri Farel Prayoga. Saya mau menjelaskan podcastnya Farel yang lagi viral. Saya akan mengatakan sebenar-benarnya asal usul Farel. Farel itu anak hasil perselingkuhan suami saya dengan ibu kandung Farel. Gak ada ikatan pernikahan. Soalnya ibu kandung Farel punya suami saya udah punya istri saya dan punya anak Delvia. Saya merawat Farel itu mulai umur 1 minggu. Saya mengatakan sebenar-benarnya ya soal Farel, tentang Farel, asal-usul Farel. Ya, kenapa Farel itu keluarganya ibu kandung Farel nggak tahu kalau Farel itu anaknya ibunya kandung Farel? Karena disembunyikan, karena ibu kandung Farel itu punya suami. Mungkin dia malu punya anak Farel karena nggak ada ikatan pernikahan. Dia sama-sama punya keluarga, sana punya suami, sini punya istri. Ibu Farel itu tetangga desa saya. Dia berkenalan sama Bapak Joko, statusnya dia punya suami. Pak Joko punya istri dan anak. Walaupun ibu kandungnya Farel juga punya anak yang bernama Rehan. Itu berselingkuh selama 7 bulan. Waktu di sini dibawa ke Bali, dibawa ke Pasuruan. Itu banyak saksi kalau ibu kandung Farel sama Pak Joko di Bali juga ada. Saya punya saksinya. Terus habis itu dia bilang kan nggak tahu kalau Pak Joko punya istri, punya anak. Itu bohong. Karena saudaranya itu di depan rumah saya ini saudaranya ibu kandung Farel. Habis itu soal katanya saya mau gugurin kandungan Farel. Seandainya saya nggak sayang sama Farel, saya hanya manfaatin Farel aja. Kenapa? Nggak dari dulu aja saya buang sekalian. Saya merawat dia. Soalnya saya tahu yang salah kedua orang tuanya, bukan anak kecil. Makanya saya rawat sampai sekarang, sampai dewasa lah ini. Saya merawat Farel mulai umur 1 minggu. Ditinggal ibu kandung Farel pulang ke Jawa, ke Banyuwangi. Jadi saya yang merawat Farel. Apakah itu disebut namanya ibu tiri? Itu juga ada perkataan Farel, katanya saya menyiksa Farel. Saya tidak pernah menyiksa Farel. Ya. Itu kalau soal saya pukul itu karena Farel nakal. Habis itu kalau soal nggak boleh tidur, itu gini, saya ini sudah merawat Farel baik. Saya anggap sebagai anak saya sendiri. Tapi saya masih ditinggal selingkuh lagi. Saya itu kerja sendiri, pakai bayar kos, pakai makan, bayar lampu. Nah, saya capek pulang kerja. Dia tanya, "Bu, mana bapak? Kok belum pulang?" Saya jawab, nanti kalau bapak pulang pasti malam. Pasti pulang malam. Tanya lagi, saya jawab begitu sampai 3 kali. Saya marah. Kalau nggak bisa tidur, sana keluar. Saya bilang, keluar. Kalau nggak mau keluar, sana duduk, nggak usah tidur. Memang betul itu. Coba ya bayangin, saya sudah ngasuh anaknya,
masih sering ditinggal selingkuh. Siapa yang bisa seperti kayak saya? Saya mau menjawab soal podcast Farel kemarin yang lagi viral nih, satu persatu ya, saya tulis biar nggak lupa. Yang pertama menyebut kakaknya yang bernama Vanus itu nggak berpendidikan, bodoh. Alasannya karena dia nggak sekolah. Saya ajak rawat Farel waktu masih kecil. Saya bilang, Vanus nggak usah sekolah ya, ayo ngerawat adik biar adik punya makanan, maksudnya beli susu, beli sun, beli pampers. Nah itu tak ajak kerja, soalnya waktu itu pas bapaknya itu lagi jatuh dari bangunan, tangannya yang bahu sini patah, jadi nggak bisa kerja. Jadi tak ajak kerja naik turunin pasir dari Tosa yang roda 3 itu. Nah itu naikin pasir, turunin pasir, sama Vanus juga ngajak sih waktu kecilnya Farel. Yang kedua soal kuda. Soal kuda itu Vanus belinya pakai jual mobil Vanus yang mobil merah. Itu kan ada di video, mobil merah yang waktu pakai jemput si Farel pulang umroh, itu dijual, dipakai beli kuda. Nah, habis itu Farel juga ngasih kakaknya ulang tahun dikasih kuda. Juga pas ulang tahun Farel kemarin waktu ada sholawatan, itu Vanus loh yang ngasih ngado, bukan Farel yang ngadain sholawatan, itu yang ngadain Vanus untuk kado ulang tahunnya Farel. Dan juga Farel juga bilang di podcast itu kan, dibilang saya selingkuh, dikejar-kejar masyarakat, maksudnya dikejar-kejar orang lah, katanya bawa parang. Nah, dia bilang kan saya dikejar-kejar masyarakat, itu sebenarnya tidak ada, dalam tulisan tuh tidak ada, itu beda cerita. Kalau dibilang saya selingkuh kan, katanya saya dikejar-kejar masyarakat bawa parang, karena ibu kandung Farel lapor ke RT, katanya saya selingkuh, nyelingkuhin Bapak Joko. Saya tidak pernah selingkuh. Nah, itu tuduhan. Saya masih ada keluarga di Nusambah sana, itu ada saksinya. Saya bisa telepon ke sana, telepon ke RT-nya juga. Di sana semua banyak keluarga saya, ada keluarga saya di sana. Oh iya Farel, saya juga ingin penjelasan juga, itu 10M. Ibu saya itu kalau mau menjelaskan manggil ibu itu nggak enak, soalnya kamu juga bilang kayak gitu di podcast. Gini aja lah, saya ingin penjelasan soal uang 10M yang saya habiskan. Mau juga saya rinci, nanti saya print juga itu ATM saya, berapa itu masuk. Juga aset-asetnya Farel juga ada, masih ada. Ini BPKB-nya, motor Scoopy, motornya Farel yang 2 ada ya. Habis itu ini apa ini, sertifikatnya Farel, asetnya Farel. Tapi yang lain masih ada di notaris, mau dipindah namakan Farel. Kalau ini sudah atas nama Farel. Balik. Aku lega deket orang ketok sik, ndelok sik. Nah, ini sudah ada atas nama Farel. Nah, pokoknya ini asetnya masih ada. Terus soal yang lain yang ada di notaris Farel, Om Rais pun tahu. Kalau soal
juga ada soal mobil ya. Soal mobil Innova itu yang jual Om Rais sama Farel. Saya tidak tahu menahu soal uangnya, 1.000 pun saya tidak tahu. Nah, terus Farel beli rumah yang di dekatnya warung itu sebenarnya kurang. Yang digadaikan di bank itu sertifikat rumah ini untuk menambah kekurangan beli rumah di sana, di depan sana. Maksudnya gini, beli rumah yang di depan dekatnya warung itu kurang 100. Kurang 100, jadi saya masukin di bank sertifikat rumah saya ini, rumah warisan, tanah warisan mamak saya. Dipakai lunasin rumah yang di depan punya Farel, yang sekarang sertifikatnya ada di notaris. Tapi sampai sekarang rumah ini ndak diansur sama Farel. Cuma diansur kemarin udah ada peringatan ke-1 diansur katanya 5.000. Kalau juga itu mobil Honda Jazz. Honda Jazz itu bukan punya Farel, itu punya Vanus. Dia itu kredit ya, nggak cash. Itu punya Vanus, ndak ada sangkut pautnya Farel ya. Dan Vanus juga dapat gajian di YouTube. Juga dia menciptakan lagu Nyawiji, Sarung Sasetan, pokoknya adalah banyaklah Vanus itu nyertain lagu. Kan kalau dipakai orang juga dia dapat uang juga. Bukan Farel aja yang kerja. Terus jual YouTube itu ya laku kan juga itu udah berapa juga saya nggak pernah nanya, pokoknya ya tahu laku sekian, tapi buat apa namanya uangnya dia ya terserah dia. Terus mobil putih ya ada, tapi kan yang udah dikasihin sama Delvia pun juga nggak minta, dia yang ngasih sendiri. Farel, kalau kamu ingin tahu sebenarnya kamu tuh jangan podcast kayak gitu ya. Jadi kayak mendengar satu pihak aja. Kalau gini aja, biar nggak salah paham. Kita satukan, kita bertemu. Kamu, Bapo, ibu kandung kamu, kakak Ani, kakak Anus, semua ketemu. Jadi biar nggak ada salah paham. Gitu. Itu yang benar. Jangan langsung mendengar satu pihak aja. Kakak Anus, kakak Ani, itu saksi hidup ibu waktu ibumu itu menyusul saya yang disebut ibu tiri ke Nusambah. Dulu itu ceritanya panjang pokoknya. Bapakmu itu mau hidup baru, melupakan perselingkuhan. Jadi dia ngajak ke Nusambah. Nggak tahu-taunya ibumu nyusul ke sana. Gitu loh. Nggak tahu-taunya nyusul ke sana di Nusambah. Di Nusambah berapa bulan? Hamil lah kamu. Payeng. Kita satukan aja lah biar nggak ada salah paham, nggak ada selisihan. Kita satukan, kita tanya sebenarnya kayak apa, itu lebih baik. Gitu aja wes. Untuk Farel ya, tolong Farel pulang jenguk bapak kangen. Saya tahu Farel, apapun tetap saya tahu Farel. Saya juga tetap sayang Farel. Farel, ingat ya, baik-baik di sana. Kalau bisa pulang ya Rel. Di sini kangen semua, bapak, ibu juga kangen. Saya sebagai ibu tiri, disebut sebagai ibu tiri yang merawat kamu. Mulai umur 1 minggu ditinggal ibu kandung kamu. Ibu kandung kamu pun juga nggak bilang loh Farel. Mbak,
titip anak saya. Mbak Rumat anakku koyok anakmu dhewe. Yo ora. Lunga budal balik yo mek salaman, ora ngomong titip anakku, ora titip ngene. Gak enek omongan apa-apa. Ibu mesti ngrumat awakmu mulai cilik, masipun aku ditinggal selingkuh terus karo bapakmu tetep tak rumat apik. Tapi opo jawabanmu, omongane jere ibu nyiksa. Lek nyiksoi sing ndi sing awakmu lebam, endi sing cacat. Lek ibu nyiksa awakmu ya pastine wong kene mesti ngamuk ibu lek nyiksa arek cilik. Sing tak jaluk Farel, balik bapak yo kangen, bapak kepingin temu juga. Ya cukup sekian saya ceritakan ini ya. Kalau cerita itu panjang, jadi saya tidak sanggup menceritakan asal usul Farel. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.